namanya Buya Ar-Razi Azhazil. Kata subhana itu menunjukkan kemaha-sucian. Mudah-mudahan benar-benar masih dia. Ini V9 bukan Y9 ya, V9. Jadi mau tak coba dulu pakai LCD baru, apa benar bisa itu ada penampakan, bisa nyala. Tes dulu ya. Mudah-mudahan cuma kasus LCD aja. Ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Tinggal baterainya. Oh. Qawluhu bi'abdihi lam yakul binabiyyihi wa ma birasulihi. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hamba Sambil dengerin tausiah, pengajian hikam, ngaji hikam. binabiyyihi wa la birasulihi. Bukan memperjalankan nabi. Bukan memperjalankan. Tes dulu ya, ganti LCD. Sekarang di cas. Apa maknanya? Ini menarik. Apakah ada penampakan di LCD yang baru? Nah ini ada di sini, ada penampakan. Tadi di LCD yang lama nggak ada logo petirnya ini. Nah, sekarang coba dinyalain ya. Melekat kecuali pada orang yang disebut abdu. Seandainya kerasulannya hilang, kehambaannya Nah, ternyata memang benar LCD-nya ya. Seandainya dia tidak lagi bertugas sebagai nabi, nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dan bertutur bumi ini, kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Coba dulu ya. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas itu di bumi. Namun kalau ahli-ahli zikir, ahli rohani, mereka ketemu. Apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu. Apalagi antum naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu. Salah satu. Sekarang sudah ada penampakannya. Cuma kan sifatnya ini nggak bisa ngetes, ada itu apa? Kalau tidak mengalami. Ada sandinya. Dia subjektif. Jadi bisanya tes dial saja. Maka jika ada orang sudah normal. Nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak mengalami. Jadi kasusnya benar ya, LCD. Matikan lagi. Nah, ini yang menarik kata beliau. Akhasul awsaf wa ashrafuha. Li'annahu idza sahat nisbatul 'abdi li rabbih bihaythu la yushrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan. Oke, sudah ada getar. Sudah mati. Kesuksesan seorang hamba menjadi hamba. Panas apinya. Nah, pakai LCD yang baru ada penampakan. Sekarang dibuktikan lagi pakai LCD yang lama ya. Pakai LCD yang lama. Meyakinkan yang punya nanti. Ini kita pasang lagi. Yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam bergelar, nanti Syekh apa? Itu sekelas dia Syekhul Islam bisa keliru. Apalagi kita itu. Kita memaklumkan tidak ada masalah. Ternyata Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam di bagian Sayyidina Musa pernah mengatakan bahwa cas lagi ya. Cas lagi pakai HP lain dulu.
kewaliannya seorang nabi. Biar tahu kalau ada pergerakan. Nih, Itu ada apa kan masuk pakai cas ini, berarti cas ini ada itunya apa namanya? Wali, tapi tidak Ada arus masuk. tapi kalimat Ada arus masuk. apa kata dia? Kalau wali Di cas di sini tidak ada logo petir kayak yang pakai LCD tadi. Jadi sudah positif, ganti LCD. nabi yang paling rendah. Oke, langsung eksekusi. Wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi. Tetap saja jauh. Aku nggak ada blower ya. Adanya pakai outgun. Itu maksudnya. Ya, jadi al-walayah kewalian itu alaqah khassah bainal 'abdi wa rabbih. Aku pakai ini. Hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah, lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali ya. Tapi yang mau saya ambil bagian itu aja. Bagian yang lain mau ngisahin Isra Mi'raj ke 12 hari. Jangan ya. Ya. Dengan kajian saya sudah banyak tentang kisah itu. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya. Sekarang kita masuk ke makom paling basic dulu. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin ya? LCD-nya ternyata sudah tidak ori. Itu tujuannya apa di ujung ayat? LCD-nya sudah gantian. Ini ayat. Tapi ada di suatu kitab, ya, kitab ulama-ulama. LCD-nya sudah pernah ganti. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Oke, dibersihkan dulu bekas-bekasnya. Apalagi kesatuan, ini kayaknya politik ini. Ketahuan di bacaan ini ya, nonton beritanya. Apalagi bagus. Al-Masjidil Haram simbol apa? Kalau kita ke Masjidil Haram, haram itu maknanya apa? Suci, terlarang, artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamak. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di Tanah Haram, ada pantangan nggak? Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal Masjidil Haram itu adalah perjalanan ihram. Masjidil Haram. Bab tauhid, karena Al-Masjidil Haram itu simbol tauhid. Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisrakan Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim nasiwallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya. Nah, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu
Silo kena mata ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan ke jamaah kita dari bulan kemarin. Bergantung masuk akal nggak? Orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang meninggal. Ya. Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya yang paling yang berjasad yaitu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkan. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamnya ada namanya kudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harus. Walaupun itu bukan sama. Saya mau tanya lagi, lebih mulia Nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad ya? Dia menyerupai, jangan-jangan ada. Nanti aja dibersihkan nih, kotor. Orang harus. Sekarang langsung proses Karena pengalimannya. banyak sekali riwayat di zaman Tadi sudah di ada orang keluar dari rumahnya tes. seorang Sekarang langsung proses pengaliman. hadis itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ini ada nggak ada nih? Nggak ada. Itu gimana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki. Itu yang ngomong-ngomong jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini. Ketika dihidangkan masuk Langsung proses slim aja ya. itu nggak langsung masuk di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Baru ketahuannya apa? Pas nyidangin. Lemnya habis kah? Waduh. Ini wajibnya para hamba dari awal. Ya enggak lah, dulu kan mana ada nasi. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Ya, sama orang Indonesia, Thailand ke belakang. Mungkin dulu apa gitu, yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Di sana kalau makan baru merinding. Sayyidina Ibrahim, apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikramud dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau nabi? Lebih mulia nabi. Karena lebih mulia nabi, mungkinkah nabi bisa berjasad? Mungkin aja. Ya. Oh saya nggak pernah lihat ya, antum nggak pernah, bukan bertiga ada. Nggak pernah merasakan. Apa ya, gimana mau merasakan? Nah, di kitab hikam. Kitab hikam. Karena kita bukan nabi. Isra itu perjalanan rohani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan rohani. Dia gabungan 2, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk langsung pasangnya kepadanya min ayatina. Maka ini jadi kaidah miftahul mukasyafah. Ya'ud ila
dhamirhu ay Muhammad. Langsung kasih lem. Maka orang yang hanya dapat melihat Habis itu kasih karet. Babi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas. Linuriyahu hu ay Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi Sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu Sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak itu disebut halu. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke riba, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita saudarin begitu, dia nggak bisa nanggapin juga. Ini kalau nasi goreng sudah pedes pol, super pedas. Berapa karet sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karet. Oke, tadi kasusnya LCD. Untuk seri tipe kayaknya tadi apa, Vivo V9 nya. Tunggu kering, nanti setelah kering diantrin sama yang punya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi cara bongkar LCD sekaligus memasangnya. Untuk seri tipe kalau nggak salah tadi Vivo V9 ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah selesai. Selamat di sini, selamat selamat siang. Oke, terima kasih. Salam dari Noval Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.